Selamat berjumpa kembali di channel Doc Barista, di mana di channel ini dibagi info-info baik tentang kesehatan maupun tentang kopi. Setelah sekian bulan tidak upload konten karena kesibukan di tempat kerja, maka kali ini saya mau membagikan apa manfaat mendonorkan darah kita. Apa saja manfaatnya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah manfaat yang kita rasakan dan alami, seperti menurunkan berat badan, melindungi jantung, mencegah stroke, meningkatkan sel darah merah, meningkatkan kesehatan psikologis, membantu sirkulasi darah, menurunkan zat seng dalam darah, memperbaharui sel darah baru, dan mengalahkan kelebihan zat besi, serta yang lain-lain. Sedangkan manfaat yang bisa dirasakan penerima darah kita adalah bahwa mendonorkan darah adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama, memperpanjang hidup orang lain yang menerima darah kita, membantu hidup orang lain, serta yang juga perlu diketahui bahwa satu kantong darah dapat menyelamatkan 3 nyawa. Bagaimanakah prosedurnya bila kita ingin mendonorkan darah kita? Ada 6 tahap yang akan dijalani. 1. Tahap registrasi. Di sini calon pendonor akan mengisi formulir pendaftaran serta kuesioner kesehatan yang berisi berbagai pertanyaan yang dibutuhkan. Kedua, tahap pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari pengukuran berat badan, pemeriksaan kadar hemoglobin, serta pemeriksaan golongan darah bagi pendonor pemula. Berat minimal adalah 45 kg, sedangkan untuk kadar hemoglobin dalam darah antara 12,5 hingga 17 gram per desiliter. Ketiga, tahap pemeriksaan kesehatan oleh dokter, termasuk diantaranya anamnesis atau wawancara, di mana ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diketahui oleh dokter terkait kesehatan calon pendonor. Kemudian tekanan darah diukur. Pendonor diizinkan mendonasikan darahnya bila tekanan darah saat itu untuk sistol adalah 100 hingga 180 dan diastol adalah 70 hingga 100 mg air raksa. Juga dilakukan pemeriksaan fisik sederhana lainnya bila diperlukan. Setelah pada ketiga tahap awal semuanya lolos, maka akan memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap pengambilan donor darah. Pertama-tama, ditentukan dulu lokasi penempatan jarum pada lengan. Setelah ditentukan, lokasi tersebut didesinfeksi dengan alkohol. Setelah itu jarum dimasukkan ke dalam pembuluh darah dan darah dapat diambil. Juga sampel darah diambil pada saat proses pendonoran tersebut. Selesai tahap pengambilan darah, dilanjutkan dengan tahap administrasi, yaitu pengambilan kartu donor serta pemberian vitamin bagi pendonor. Terakhir, pendonor dianjurkan untuk beristirahat sebentar dan menikmati hidangan ringan yang disediakan. Adapun syarat-syarat menjadi pendonor darah adalah sebagai berikut. Tentu pendonor harus sehat secara fisik dan mental. Usia pendonor antara 17 hingga 60 tahun bagi yang pemula, serta boleh hingga 65 tahun bila sudah rutin atau memang oleh dokternya dianjurkan untuk tidak mendonorkan darahnya lagi. Berikutnya tentu harus memiliki identitas diri. Berat badan minimal 45 kg, tekanan darah sistol 100 hingga 180 dan diastol 70 hingga 100 ml air raksa. Serta kadar hemoglobin adalah 12,5 hingga 17 gram per desiliter. Sesuai dengan Permenkes nomor 91 tahun 2015,
maka interval waktu sejak donor darah terakhir sebaiknya minimal 2 bulan. Demikianlah tentang donor darah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda dan bisa juga mengajak Anda untuk menjadi pendonor bagi sesama yang membutuhkan. Satu tetes darah Anda, nyawa bagi orang lain. Kita sehat, mereka selamat.